Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan perkuliahan tatap muka ke-15, yaitu sebelum terakhir. Untuk presentator yang akan mempresentasikan hari ini dari kelompok 13. Sebelum kelompok 13 mempresentasikan makalahnya di kelas masing-masing, saya ingin mengawali dengan beberapa penjelasan terkait ujian akhir semester Ilmu Dakwah UIN-Khas Jember. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas panjang lebar bagaimana teknis ujian akhir semester, yaitu dengan studi lapangan, dan kami juga sudah merekam pertemuan sebelumnya dan kami share ke grup masing-masing. Saya lihat sudah 100 lebih yang menonton, artinya sudah banyak yang paham. Namun mungkin ada beberapa pertanyaan kecil atau teknis yang kecil yang ditanyakan oleh beberapa teman kalian. Di sini saya akan men-share beberapa pertanyaan tersebut tanpa menyebutkan nama dari orang yang bertanya. Mungkin bisa jadi ada yang masih belum paham tetapi malu untuk bertanya, atau masih belum sempat untuk bertanya karena mungkin ada yang belum terjun ke lapangan. Salah satunya, kemarin ada yang bertanya tentang, Pak, kalau saya mengambil judul tentang peran nelayan dalam meningkatkan ekonomi di daerah pesisir bagaimana? Terus saya tanyakan, memangnya bagaimana peran nelayan tersebut atau programnya atau apa yang mereka lakukan? Nah, terus dijawab, belum tahu, Pak. Nah, maka saya sarankan sebelum mengambil judul, paling tidak harus survei terlebih dahulu. Jadi dalam meneliti itu ada namanya survei awal. Survei awal itu untuk melihat bagaimana kondisi di lapangan, kondisi real di lapangan di saat sekarang. Atau kalau seandainya kalian sudah memiliki data tanpa harus mengunjungi atau survei awal, nggak masalah. Misalkan, oh ternyata saya kemarin baru baca dari koran. Di koran ini dijelaskan UMKM di daerah X membuat karya sehingga dengan karya tersebut mampu memberdayakan masyarakat di desa tersebut. Nah, itu sudah merupakan data atau survei awal tanpa kita harus datang ke sana, tetapi dari koran yang kita baca sudah menunjukkan data yang valid. Nah, atau kalau misalkan kalian dulu pernah ke tempat wisata religi tahun 2015 misalnya, kalian ingat, oh di tempat tersebut banyak pengunjungnya, kemudian banyak yang jualan, kemudian banyak perputaran uang di sana, ekonomi semakin meningkat, masyarakat semakin makmur, akhirnya kalian tertarik untuk terjun ke sana. Karena kalian sudah pernah ke sana dulu, walaupun tahun 2015, nggak masalah, kalian langsung ambil judul tersebut. Jadi bisa analisis manajemen wisata religi dalam meningkatkan ekonomi di desa titik X
kecamatan X. Nah, jadi idealnya memang dalam penelitian itu ada survei awal. Kemudian kalau nggak survei awal, paling tidak sudah punya datanya. Jangan ujuk-ujuk kita mau meneliti tapi kita tidak tahu apa yang mau kita teliti, atau kita masih menyangka atau membayang-bayang, oh di sana mungkin ada kegiatan program yang meningkatkan ekonomi. Nah, jadi tidak seperti itu. Ada namanya survei awal untuk melihat kondisi real atau data, baik itu dari koran atau bisa juga kalian menelpon teman kalian yang ada di daerah tersebut, paman kalian, keluarga kalian, misalkan di Ambulu, daerah Watu Ulo. Kalian tanya keluarga atau rekan kalian di sana. Nah, data awal diambil dari orang tersebut. Kalau seandainya cocok, layak untuk diteliti, akhirnya kalian ambil judul dari lokasi tersebut. Baik, selain pertanyaan ini, saya ingin menampilkan beberapa pertanyaan yang lain. Assalamualaikum Bapak, saya titik-titik-titik, tidak saya sebutkan namanya, dari KPI titik-titik-titik. Ingin bertanya terkait tugas UAS penelitian, apakah ada surat izin resmi buat meneliti? Nah, ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi penelitian itu ada dua. Penelitian yang dia tidak diketahui bahwa dia itu seorang peneliti. Yang kedua, dia diketahui bahwa dia itu seorang peneliti. Nah, yang pertama itu ketika seorang meneliti dan tidak diketahui bahwa dia seorang peneliti, biasanya data yang diungkap lebih banyak, lebih kaya. Pak, saya tidak mungkin menyembunyikan identitas saya dari 3 responden. Ya sudah, mungkin responden A tidak menyembunyikan identitas, responden B dan C menyembunyikan identitas. Atau kalian mengaku sebagai seorang mahasiswa yang ingin belajar tentang ekonomi kreatif. Nah, seperti itu. Nah, itu pintar-pintar seorang peneliti. Nah, Pak, kalau seandainya saya sudah meneliti atau saya akan meneliti, terus dari pihak tempat wisata atau tempat wisata religi UMKM itu meminta surat, bagaimana? Nah, kemarin ada yang pintar, artinya dia membuat surat dalam format Word, kemudian dijadikan PDF, Pak saya minta tanda tangan panjenengan. Kemudian dikirimkan ke saya dan saya tanda tangani online menggunakan PDF. Nah, jadi kalau seandainya kalian terjun ke lapangan, kemudian pihak tempat wisata itu tidak meminta surat, ya lanjut saja gitu. Jangan menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak diperlukan. Yang penting terjun dulu. Nah, kalau seandainya terjun kemudian pihak tempat sana meminta surat, nah itu kalian tinggal siapkan file PDF, kirim ke saya, nanti saya tanda tangani. Seperti itu. Ini berkenaan dengan surat menyurat. Jadi pinter-pinter kalian, kalau seandainya kalian bisa menyembunyikan identitas sebagai seorang peneliti, itu lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, maka kalian terjun langsung. Tidak ditanya surat, syukur, alhamdulillah, nggak perlu pusing-pusing dengan surat. Tapi kalaupun ditanya, kirimkan file PDF ke saya, format surat yang sudah jadi, saya tinggal tanda tangani. Nah, seperti itu. Baik, kemudian ada yang bertanya lagi. Izin bertanya Pak, atau izin bertanya lagi Ustadz. Untuk jawaban yang semisalnya tidak dapat dijawab oleh koresponden, maksudnya responden ya, bagaimana nanti pelaporannya dalam template Ustadz? Nah, jadi di template itu sudah ada teorinya dan sudah ada pertanyaannya. Nah, kalau seandainya kalian turun ke lapangan, kemudian pertanyaannya di situ, misalkan tempat wisata itu
menyediakan fasilitas seperti akomodasi, hotel, tempat tinggal. Nah, kalian bagaimana jawabnya? Padahal di tempat wisata itu tidak ada hotel atau tempat tinggal atau penginapan. Maka kalian jawab, penulis atau peneliti tidak menemukan hal tersebut di lapangan. Artinya kondisi tempat wisata tidak mendukung teori ini. Itulah kekurangan tempat wisata X ini. Nah, seperti itu. Jadi kalian menjawabnya sesuai apa yang ada di lapangan. Kalau seandainya di lapangan itu tidak ada yang disebutkan di teori itu, tidak ada tempat penginapan misalnya, kalian jawab saja di tempat wisata ini belum tersedia tempat penginapan, dan itu merupakan kekurangan dari tempat wisata ini. Jawab dengan apa adanya. Artinya teori yang ada, pertanyaan yang ada itu tidak harus ada di lapangan. Kalau seandainya ada di lapangan, sebutkan hotel di sini banyak, ada hotel Red Doors misalnya, hotel Airi, kemudian hotel bla 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 bla. Sangat mendukung pengunjung yang ingin menginap di tempat wisata. Kalau misalnya ada. Tapi kalau seandainya tidak ada, kalian jawab saja, di tempat wisata ini memang kekurangannya tidak ada penginapan, dan hal tersebut merupakan kekurangan dari tempat wisata ini. Jadi lapangan tempat wisata tidak mendukung teori tersebut atau tidak sesuai dengan teori yang disebutkan. Artinya kalian jawab apa adanya. Kemudian nomor 2, ada yang bertanya lagi, untuk pertanyaan yang ini, yang menjawabnya apakah diri sendiri melalui hasil pengamatan Ustadz? Ya, jadi pertanyaan yang ada di template itu dijawab sesuai pengamatan di lapangan, bukan dijawab dengan kira-kira, bukan dijawab dengan diambil dari buku di perpustakaan atau buku di rumah, tidak. Karena ini penelitian lapangan. Jadi jawabannya sesuai yang ada di lapangan. Kalau di lapangan ada, sebutkan ada, jelaskan secara rinci. Tapi kalau di lapangan tidak ada, ya sebutkan tidak ada. Nah, nanti ketika kalian wawancara, tanyakan ke respondennya dari pihak pengelola misalnya, Pak, ini kok tidak ada hotel, padahal kalau ada hotel ini semakin meningkatkan pendapatan. Oh iya, kata pengelolanya, ya sebenarnya kita mau membangun hotel Mas, tetapi kendalanya masalah keuangan. Nah itu cantumkan di jawaban. Jadi memang kekurangan tempat wisata ini tidak ada penginapan. Penjelasan dari pengelola, tidak ada yang penginapan di tempat wisata ini karena memang terkendala dana atau terkendala perizinan dan sebagainya. Ini beberapa pertanyaan. Kemudian ada lagi yang bertanya, Assalamualaikum Pak, mohon maaf sebelumnya saya ingin bertanya tentang tema untuk tugas lapangan itu. Setiap individu atau kelompok apakah boleh sama dengan kelompok yang lain? Jadi setiap kelompok itu lokasinya berbeda dengan kelompok yang lain. Insya Allah nanti akan saya share link untuk mencantumkan judul dari masing-masing kelompok supaya saya bisa mendeteksi sudah ada berapa kelompok yang memiliki judul. Kemudian mendeteksi juga berapa orang yang belum mendapatkan judul dan belum mendapatkan kelompok. Karena ini sudah 1 minggu, idealnya dalam waktu 1 minggu itu sudah memiliki judul. Insya Allah akan saya share, kalau tidak malam ini besok. Jadi ini tugas kelompok. Tugas kelompok dikerjakan bareng-bareng. Nanti akan ada dimintai keterangan si A ini mengerjakan berapa persen, si B mengerjakan berapa persen, si C mengerjakan berapa persen. Nah, itu yang ada di template itu. Kemudian untuk kelompok itu usahakan objeknya beda-beda ya. Kalaupun ada objek yang sama,
lebih baik beda karena penilaiannya akan lebih bagus. Tapi kalau yang sama nanti otomatis agak susah menilainya. Karena teorinya sama, teori yang kalian bawa sama, di tempat atau lokasi yang sama, pertanyaan yang sama tentu akan kurang menarik. Jadi usahakan objek penelitiannya berbeda. Misalkan ini saya contohkan judul. Jadi judul yang ada di sini ini bukan pakem ya. Bukan harus tempatnya di situ. Tetapi ini contoh saja. Wisata swadaya desa berbasis masyarakat meningkatkan perekonomian masyarakat seperti kasus di desa Kutornon. Ah, ini X. Jadi desa manapun terserah, kecamatan manapun. Kemudian ini strategi koperasi asosiasi handicraft Jember. Ini tidak harus di koperasi asosiasi handicraft Jember, tapi di koperasi manapun atau komunitas manapun. Jadi tidak harus sesuai persis dengan judul, tetapi itu hanya contoh saja. Contohnya seperti itu. Objeknya silahkan kalian memilih sesuai daerah kalian masing-masing. Kalau mungkin ada yang tinggal di Madura, teliti di Madura. Surabaya, teliti di Surabaya. Probolinggo di Probolinggo. Banyuwangi di Banyuwangi. Lumajang, ya di Lumajang. Situbondo, Situbondo. Bondowoso, Bondowoso. Jadi sesuai dengan kondisi tempat tinggal kalian. Insya Allah ini akan memudahkan. Kemudian desanya ini juga desa X ya. Desa X, kecamatan X, kabupaten X. Jadi tidak harus sama persis. Pariwisata dan peningkatan ekonomi keluarga di kasus pengembangan home industry di objek wisata religi. Objek wisata religi petilasan Syekh Maulana Syak Ishak ini X. Artinya objek wisata religi di mana saja. Di mana saja yang bisa kalian kunjungi. Yang dekat rumah silahkan. Kemarin ada yang rumahnya di Balung, kemudian mau nanti di Balung, silahkan, nggak apa-apa. Ini di Bukit Pecaron, ini X, itu Kabupaten Situbondo juga X. Ini menyesuaikan, sesuai dengan lokasi masing-masing. Baik, lanjut lagi ke PowerPoint. Ada lagi yang bertanya, saya bla 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 bla, nama orang dari KPI titik. Mau bertanya soal UAS Pak, itu kan tempatnya udah ditentuin Bapak nggih. Jadi meskipun 2 atau 3 kelompok sana bareng nggak apa-apa nggih Pak. Ini yang saya jelaskan barusan. Jadi tempatnya itu tidak ditentukan, tempatnya terserah. Di contoh itu kalau seandainya disebutkan tempat X itu tidak harus di situ. Tidak harus di komunitas itu. Komunitas A, B, C silahkan. Daerahnya di Situbondo, Surabaya silahkan. Nah, jadi ini sudah cukup mewakili pertanyaannya supaya kalian semua jelas terhadap konsep UAS ini. Kemudian, Assalamualaikum, maaf Pak, mengganggu waktunya. Saya mahasiswa kelas KPI semester 2 mau bertanya tentang tugas lapangan yang Bapak berikan. Apakah saya boleh meneliti wisata alam yang baru dibuka pada tahun 2018 Pak? Boleh. Mau dibuka 2018, 2019, baru saja 2021 yang kemarin saja itu silahkan. Atau wisata alam yang sudah lama sekali, 2010, sebelum-sebelumnya juga silahkan. Yang penting di dalam wisata alam tersebut layak untuk diteliti. Ada peningkatan ekonomi atau ada pemberdayaan, membantu masyarakat, membantu warga. Nah, itu yang perlu diteliti. Jadi, jika ada yang ingin bertanya atau memiliki pertanyaan sejenis dengan ini, maka jawabannya boleh, silahkan. Kemudian ada yang bertanya lagi. Selamat pagi Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya mau izin bertanya. Saya dan kelompok saya ada rencana mau mewawancarai salah satu pabrik yang ada di desa saya. Nah, boleh, nggak apa-apa. Kebetulan pabrik tersebut menjadi tempat kerja yang paling diminati. Nah, sebuah pabrik membuat produksi mungkin. Rata-rata penghasilan warga di sini adalah dari pabrik tersebut.
Kira-kira boleh atau tidak, nggih Pak? Dan itu termasuk kategori tema kedua bukan Pak? Nah, ini betul masuk dalam kategori tema kedua. Jadi tema kedua itu memang dijelaskan kemarin itu UMKM, tetapi tidak hanya UMKM saja, yang penting produksi atau pabrik atau toko besar atau serba dan sebagainya, silahkan, nggak apa-apa. Dan itu menarik untuk diteliti. Jadi bagus dia melihat kondisi di sekitar lingkungannya, kira-kira kok ada yang menarik dan cocok untuk diteliti, dia angkat tema tersebut. Boleh, layak. Jadi kalian harus peka dengan lingkungan sekitar. Kalau seandainya kalian melihat di lingkungan sekitar ada objek yang layak untuk diteliti, maka kalian tidak perlu jauh-jauh ke kota yang lain atau ke kecamatan yang lain. Cukup di dekat rumah saja. Nah, kalian hanya fokuskan mempersiapkan diri untuk mewawancarai. Kalian rembuk dengan 2 teman kalian yang lain, totalkan satu kelompok ada 3 orang, kalian silahkan membuat janji dengan pihak terkait pengelola atau langsung terjun juga nggak apa-apa. Nah, saya kira berikut adalah beberapa pertanyaan yang sudah masuk di saya, baik itu melalui WA atau mungkin pesan langsung. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan sebelum kita buka breakout room. Nah, untuk UAS, berdasarkan surat yang sudah turun dari Warek 1, itu dilaksanakannya kalau nggak salah itu 14 sampai 18. Nah, karena kita hari Kamis perkuliahannya, maka paling terakhir yang awalnya tanggal 10, maka diundur menjadi tanggal 17. Jadi kalian masih ada waktu untuk mengerjakan UAS ini. Ada tambahan 1 minggu. Jadi insya Allah akan memudahkan kalian dalam mencari objek, kemudian mewawancarai dan terjun ke lapangan. Kalau nggak salah 14 sampai 18 ya. Tapi kita ambil karena hari Kamis perkuliahan, maka kita ambil tanggal 17-nya. Baik, sebelum masuk ke breakout room, saya unmute semuanya. Silakan bagi yang ingin bertanya untuk bertanya. Penelitiannya. Apakah ada pertanyaan? No. Bagi yang ingin bertanya, silakan buka mic-nya, kemudian langsung bertanya, atau raise hand, angkat tangan. Itu ada fiturnya di Zoom juga silahkan, atau bisa chat di Zoom terkait hal yang ingin ditanyakan. Ya, Ali Sadikin, bertanya melalui chat, silahkan di chat atau di buka mic-nya. Ini juga ada lagi Roenia Dayinta, silahkan buka mic-nya. Saya sudah klik ask to unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak, kan minimal 20 lembar halaman. Nah, kalau misalnya target tempat atau wisata yang mau kita kunjungi itu, kita teliti itu memang benar-benar baru, kan ada kemungkinan kan informasi yang kita dapat kan masih terbilang sedikit ya. Kalau misalnya kurang dari 20 halaman, apakah akan ditolak kerja kita itu atau nilainya berkurang? Terima kasih. Baik, jika tempat wisata termasuk baru, data diambil
tidak hanya dari wawancara. Yang pertama, tetapi dari observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kalian bisa observasi misalnya di Google tentang tempat wisata tersebut. Kemudian kalian di situ ada pertanyaan juga, pertanyaan wajib, lokasinya. Lokasinya itu berbatasan utara apa, selatan apa, kemudian timur barat, itu masukkan. Tidak perlu masukkan gambar, tetapi hanya dinarasikan, hanya teks saja. Kemudian kalian bisa menganalisis juga. Misalkan tempat ini sebenarnya tidak layak misalnya dibangun di tempat tersebut. Ini analisis kalian. Karena kenapa? Karena lingkungan di tempat tersebut, misalkan kalau tempat wisata ya, kurang konsumtif, masyarakatnya itu kurang pingin berwisata. Kalian bisa memasukkan asumsi pribadi dengan menuliskan menurut penulis bla 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 bla. Itu asumsi pribadi kalian. Jadi meskipun data wawancara itu sedikit, kalian bisa memasukkan data dari internet, data dari analisis, data dokumentasi, misalkan di sana ada selebaran-selebaran, masukkan semua. Untuk memperbanyak bagaimana? Untuk memperbanyak, tambahkan narasumber atau respondennya. Kalau 3 dirasa kurang, 4, tanya ketua RT-nya, tanya ketua RW-nya. Kemudian tanya kiai di sana, bagaimana tempat wisata ini? Oh, ternyata membawa polusi. Nah, seperti itu. Jadi agar lengkap 20, itu usahakan banyak responden, banyak observasi dari internet, dan banyak menganalisis dari pikiran kalian. Kalian harus kritis di situ. Kemudian misalkan kurang bagaimana? Apakah ditolak, apa diterima? Tetap akan saya terima. Nanti tergantung penilaiannya. Penilaian itu kan banyak aspeknya, tidak hanya halaman, tetapi ketajaman data, ketajaman analisis, kemudian bagaimana penulisannya, apakah ada tipu, apakah plagiat atau comot dari internet sana sini. Nah, itu kan banyak aspeknya. Jadi usahakan 20, tapi kalaupun tidak bisa 20, ya tetap saya akan terima. Kemudian untuk template itu ada yang bertanya, Pak, apakah saya boleh menghapus penjelasan-penjelasan yang ada di template? Jadi kalau penjelasan yang ada di template itu dihapus, otomatis halamannya semakin sedikit karena penjelasan atau teori dan pertanyaan itu ada 7 halaman. Jadi kalian sudah terkurangi dari 20 yang seharusnya sudah 7 halaman itu sudah ada. Kalau kalian menghapus teorinya, maka kalian harus menambah banyak data lagi. Mending teorinya tetap di situ, kemudian jangan dirubah teorinya, karena saya akan melihat jawabannya berdasarkan teori, apakah masuk atau tidak. Apakah teorinya semacam ini, kemudian jawaban semacam ini sinkron atau enggak. Nah, jadi penilaian baik atau buruk itu berdasarkan merujuk kepada teori pedomannya. Jadi teorinya tetap ada di situ, pertanyaan tetap ada, kalian tulis jawaban dinarasikan. Jawaban ingat tidak seperti jawaban SMA. Nomor 1 pertanyaan dijawab bla 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 bla. Nomor 2 pertanyaan dijawab bla bla bla. Tidak seperti itu, tetapi dinarasikan. Dibuat kayak paragraf, cerita seperti semacam itu. Dibuat kayak karya tulis atau makalah kalian. Nah, seperti itu. Jadi langsung bentuk paragraf. Tidak bentuk nomor-nomor. Ini Ali Sodikin bertanya, untuk pengumpulan hanya menggunakan template saja kan Pak? Tidak ada yang lain atau media yang lain? Betul. Pengumpulan hanya template saja. Format Word itu saja. Tidak perlu rekaman, tidak perlu foto. Atau mungkin kalau foto, kemarin kita sudah sepakati nggak ada ya? Udah nggak usah lah. Nggak usah foto. Banyak foto di Google. Nanti akan saya lihat langsung search di Google. Tidak perlu foto, tidak perlu rekaman, tidak perlu yang lain. Hanya file itu saja yang berisi 20 halaman yang kaya akan data. Seperti itu. Selain Rowaina, apa ada yang ingin bertanya lagi? Khairul Amin.
Untuk perbatasan tempat wisata, apakah yang dimasukkan ke template adalah nama perbatasan desa? Nah, tidak hanya desa, mungkin berbatasan dengan sungai. Jadi kalau di Google, di Wikipedia biasanya, di Wikipedia itu kalian lihat letak geografis sebuah daerah. Utara berbatasan dengan sungai apa, selatan berbatasan dengan desa apa, seperti itu. Tidak harus desa, tetapi sesuai dengan kondisi di sana. Sungai boleh atau sejenisnya. Saya izin bertanya, kalau mengambil tema ke-7 tentang analisis manajemen dakwah di lingkungan pesantren, apakah nanti juga memasukkan teori dari internet? Teori tidak diambil dari internet, tapi teori diambil dari buku. Buku yang layak untuk diambil teorinya. Ada namanya grand theory, teori utama. Nah, teori utama itu biasanya diambil dari buku-buku. Kalau misalkan komunikasi itu ada ilmu komunikasi. Dakwah itu ada ilmu dakwah. Manajemen, ilmu manajemen. Ada teori-teori pengembangan masyarakat. Ilmu psikologi. Jadi buku yang biasanya awal judulnya itu teori-teori atau yang awal judulnya ilmu itu berisi tentang teori atau grand teori. Jadi teori tidak asal mengambil dari internet, tapi dari buku yang kompeten. Untuk tema ke-7 memang saya tidak mencantumkan karena untuk yang kurang prioritas ya. Saya hanya menyediakan template yang prioritas. Di situ sudah saya masukkan teori-teorinya, tinggal bertanya saja. Apakah ada lagi pertanyaan? Ini yang buka mic, Nanda, Vira, apakah yang bertanya? Tidak ada? Baik, sekarang sudah 4:30, saya kira cukup untuk pertanyaannya. Nanti jika ada yang ingin bertanya, silahkan tanyakan langsung Japri atau tanyakan di grup kelas WA. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Setelah ini saya akan buka breakout room untuk kelas masing-masing agar presentator bisa mempresentasikan makalahnya.